Halo teman-teman, jadi balik di video kali ini kurang lebihnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan tes susulan kampus mengajar angkatan ketiga bagi teman-teman yang terkendala pada saat melakukan tes untuk tanggal 27 dan tanggal 28 pada hari ini. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa tes susulan ini sebenarnya diperuntukkan atau diarahkan untuk teman-teman yang sebelumnya mengalami kendala pada kamera. Artinya bukan karena kamera tidak muncul, tapi tiba-tiba pada saat tes berlangsung kamera teman-teman mati, ataupun ada yang tidak habis mengerjakan soal, ataupun karena kendala jaringan dan lain sebagainya. Jadi pada saat proses pengerjaannya itu terganggu dan teman-teman tidak menyelesaikan tes, maka di hari ini tepatnya pada tanggal 28 dari pihak kampus mengajar sendiri mengeluarkan pengumuman baru, yakni tes susulan untuk teman-teman yang memiliki kendala. Nah, seperti yang dikutip dari halaman Instagram kampus mengajar bahwa pemberitahuan ini sudah disampaikan dari pihak kampus mengajar. Nah, teman-teman, kita lihat bersama di sini informasi khusus bagi mahasiswa dan dosen yang mengalami kendala teknis dan belum berhasil mengerjakan tes, diberi kesempatan untuk mengerjakan tes pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 8.00 sampai 16.00 waktu setempat, dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Nah, di sini juga di bagian kutipannya informasi khusus bagi mahasiswa dosen yang mengalami kendala teknis dan belum berhasil mengerjakan tes diberikan kesempatan mengerjakan tes pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 8 sampai 16 tempat. Nah, jadi sini untuk teman-teman bahwa tes ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sebelumnya mengalami kendala, baik juga untuk Bapak Ibu dosen. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang sudah menyelesaikan tes juga tidak mengerjakan ulang. Artinya kita harus mengecek dulu apakah kita sudah menyelesaikan tes atau tidak. Nah, untuk hal tersebut maka ada beberapa prosedur sebelum kita melakukan atau mengulangi pengerjaan tes kampus mengajar angkatan ketiga ini. Nah, untuk prosedurnya kita dapat membuka pada halaman tes susulan untuk kampus mengajar ketiga ini, prosesnya di link yang sudah saya bagikan di deskripsi di bawah ini. Nah, jadi di sini pada saat kita memasukkan link atau yang teman-teman akses di kolom deskripsi, maka di sini kita akan masuk ke halaman Pusmenjar, Pusat Kampus Mengajar Kemendikbud.go.id, SBH KM3 susulan. Nah, di sini kita akan diberikan pemberitahuan atau mendapat pemberitahuan ujian susulan seleksi kampus mengajar angkatan ketiga, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa di sini di bagian pesannya ini, selamat datang di laman ujian susulan seleksi kampus mengajar angkatan 3. Lalu di sini juga disampaikan bahwa laman ini diperuntukkan bagi dosen dan mahasiswa peserta seleksi kampus mengajar yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021. Lalu yang berikutnya, peserta yang dapat mengikuti ujian susulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum mengikuti tes sama sekali. Yang kedua, mengalami kendala teknis pada saat pelaksanaan tes. Yang ketiga, telah mengikuti tes namun jawaban peserta belum tersimpan dengan lengkap di aplikasi. Dan yang keempat, mahasiswa yang baru menyelesaikan salah satu tes saja. Adapun ujian susulan seleksi kampus mengajar angkatan 3 ini akan dilakukan pada hari tanggal Rabu 29 Desember 2021 dan waktunya itu dan 8.00 hingga 16.00 waktu setempat. Nah, di sini teman-teman sudah tersampaikan dengan jelas syarat untuk peserta yang mengikuti ujian susulan ini adalah di bagian 4 poin ini, lalu waktu dan tanggalnya sudah disampaikan. Lalu di bawahnya juga disampaikan bahwa untuk memeriksa status ujian Anda, silakan gunakan username dan password Anda pada tautan berikut. Nah, sebelum kita memeriksa ini, perlu diperhatikan di bagian bawahnya
ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan tes susulan ini. Jadi yang pertama, pastikan Anda telah menerima username dan password dari panitia seleksi kampus mengajar. Nah, untuk password dan username-nya teman-teman bisa lihat di bagian kolom deskripsi. Ada video yang saya sudah cantumkan terkait password dan username untuk tes susulan kampus mengajar angkatan ketiga ini. Lalu yang kedua, tes dilakukan menggunakan perangkat laptop atau PC personal komputer, tidak dapat menggunakan handphone. Lalu yang ketiga, pastikan perangkat Anda memiliki sistem operasi Windows. Nah, lebih tepatnya teman-teman, untuk poin yang keempat sampai ke 9 ini juga teman-teman bisa perhatikan di link kolom deskripsi ini bagaimana hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan tes dan petunjuk instalasi aplikasi. Nanti saya akan tautkan petunjuknya di bagian kolom deskripsi. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana teman-teman untuk mengetahui apakah teman-teman sudah menyelesaikan pengerjaan tes atau belum. Jadi, dalam hal ini yang saya maksud adalah apakah teman-teman harus mengikuti tes susulan atau tidak perlu. Nah, untuk mengeceknya teman-teman silakan mengklik tautan ini, https://pusmenjar pusat kampus mengajar Kemendikbud SBH KM3 susulan cek. Nah, silakan teman-teman klik link ini dan kita akan diarahkan ke bagian halaman untuk mengakses informasi status tes. Jadi di sini akan tertulis ujian susulan seleksi kampus mengajar angkatan 3 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, silakan teman-teman memasukkan username yang dibagikan di email teman-teman. Biasanya itu menggunakan email sendiri username-nya, dan passwordnya silakan teman-teman masukkan passwordnya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan username dan password saya. Nah, jadi teman-teman bisa melihatnya di bagian username ini. Silakan teman-teman masukkan username atau emailnya teman-teman yang teman-teman daftarkan di situs atau halaman kampus mengajar. Lalu silakan teman-teman masukkan password, angka yang sudah dibagikan di email tanpa menggunakan bintang. Nah, selanjutnya silakan teman-teman mengklik submit. Nah, jika teman-teman sudah mengklik submit, maka secara otomatis jadi jika teman-teman sudah mengklik atau memasukkan username dan password teman-teman dengan benar, maka secara otomatis di sini kita akan mendapatkan pemberitahuan data jawaban Anda sudah lengkap dan tidak perlu mengikuti ujian susulan. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan jawaban seperti ini yang saya munculkan ini dia. Nah, jadi di sini teman-teman tidak perlu melakukan tes susulan ini. Artinya teman-teman sudah melakukan ujian dengan benar dan sudah selesai. Namun jika teman-teman mendapatkan jawaban di sini lain, artinya teman-teman perlu melakukan ujian susulan, maka silakan teman-teman melakukan ujian susulan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh pihak kampus mengajar. Nah, untuk petunjuk ujian susulannya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, baik, sekian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih.